Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang penyelenggaraan jenazah pendidikan agama Islam. Yang pertama kita perhatikan adalah kompetensi dasar 3.7 adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Setelah kalian memahami materi ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi dalil nakli terkait tata cara perawatan jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Yang ketiga adalah menyimpulkan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Yang keempat, menganalisis manfaat tata cara perawatan jenazah dengan benar. Yang kelima, menganalisis hikmah tata cara perawatan jenazah dengan benar. Dan praktiknya adalah kita sama-sama bisa mendemonstrasikan tata cara perawatan jenazah. Sebab yang akan kita pelajari pada materi ini adalah yang pertama, hal yang diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Yang kedua, memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Yang keempat, menyolati jenazah. Yang kelima, menguburkan jenazah. Yang keenam, takziah. Dan yang ketujuh, ziarah kubur. Poin yang pertama, hal yang diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Ketika ada seorang hamba Allah yang meninggal dunia, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, menutup atau memejamkan matanya. Yang kedua, menutup mulutnya, yaitu dengan mengikat dagu dan kepalanya. Kemudian menutup badan dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Diperbolehkan mencium wajahnya sebagai tanda berduka cita. Kemudian membayar hutangnya, memberitahu keluarganya, kerabat, dan teman-temannya. Kemudian tidak melukainya, sebagaimana tidak melukai badan orang lain masih hidup. Dan yang terakhir adalah tidak mencelanya. Yang kedua adalah memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, yang berhak memandikannya adalah pertama, kaum laki-laki. Kedua, boleh wanita asal istrinya. Dan yang ketiga, jika tidak ada laki-laki atau istrinya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Kemudian untuk jenazah perempuan, yang pertama, kaum perempuan itu sendiri. Yang kedua, boleh laki-laki asal suaminya. Dan yang ketiga, jika tidak ada perempuan atau suaminya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Untuk jenazah anak-anak, maka diperbolehkan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk memandikannya. Dilanjut dengan syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, tubuhnya masih ada walaupun hanya sebagian yang ditemukan, misalnya karena kecelakaan. Yang ketiga, tidak mati syahid. Kemudian, tata cara memandikan jenazah. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ketika ada manusia yang meninggal, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menutupkan kelopak mata jenazah. Yang kedua, mengatupkan mulut jenazah diikat dengan tali bila sulit tertutup. Yang ketiga, menutup tubuh jenazah. Setelah itu, ada persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, melepas pakaian jenazah. Dan jenazah tidak perlu disedekapkan. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup untuk dimandikan. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka seperti biasa. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju yang ada di tubuh jenazah. Namun jika jenazah sudah kaku, maka baju dibuka dengan gunting. Mulai digunting dari bagian lengan bawah, kemudian dari bawah bagian kaki. Setelah lepas semua pakaian jenazah, kain yang terbentang di atasnya ditutupkan. Dua peralatan memandikan jenazah.
Siapkan 2 buah kain tebal atau kain handuk kalau bisa. Kemudian 1 buah kain ditutupkan jenazah, 1 buah kain disimpan untuk ganti nanti setelah dimandikan. Kemudian, gunakan meja yang ada lubang-lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke tanah. Setelah itu, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Air yang disiapkan yaitu 1 gentong besar air yang dicampur remasan daun bidara atau air yang dicampur dengan sabun. Kemudian 1 ember kecil air yang dicampur kapur barus. Sunnahnya, ketika memandikan jenazah, jumlah total siramannya adalah ganjil, 3, 5, 7, dan seterusnya. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup, 2 orang bertugas memandikannya. Petugas yang memandikan jenazah baiknya menggunakan media atau perlengkapan. Di antaranya, yang pertama adalah masker. Yang kedua, sarung tangan. Gunanya sarung tangan adalah yang pertama, agar tidak tertular penyakit dari jenazah. Dan yang kedua, agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Kemudian, gunanya masker adalah yang pertama, menghindari bau yang tidak enak. Dan yang kedua, menghindari tertular penyakit. Kemudian, kacamata renang jika dibutuhkan. Adapun gunanya, kacamata renang ini adalah yang pertama, menghindari cipratan ketika proses memandikan jenazah. Kemudian, handuk waslap untuk membersihkan kemaluan dari jenazah tersebut. Perlu juga disiapkan celemek. Kemudian, proses memandikan jenazah. Yang pertama adalah membersihkan kotoran jenazah. Proses membersihkan jenazah dimulai dengan membersihkan bagian kepala jenazah, baik dari mata, hidung, telinga. Bersihkan lubang-lubang yang ada di kepala. Kemudian membersihkan kotoran perut dengan cara badan jenazah diangkat sebagaimana kita ingin mendudukan seseorang yang sedang tidur. Kemudian dengan mengurut dari dada sampai perut bagian bawah, sehingga kotoran yang ada di dalam perut bisa keluar. Yang ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Setelah kotoran keluar dari 2 lubang kemaluan, kita membersihkan bagian tersebut dengan handuk waslap hingga bersih. Setelah itu, kita mewudukan jenazah. Bagian yang dibasuh untuk mewudukan jenazah adalah membasuh bagian wajah. Dan yang kedua, mengusap tangan kanan jenazah kemudian yang kiri. Yang ketiga, mengusap kepala jenazah, kemudian mengusap kaki jenazah atau yang biasa kita sebut dengan rukun-rukun wudhu. Dimulai dengan yang kanan kemudian yang kiri, dengan cukup 1 kali basuhan saja. Yang ketiga adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah dimulai dengan menyiram bagian kepala. Siraman sudah mulai dihitung. Setelah tubuh jenazah sudah basah, kemudian disabun dan dikeramasi. Jenazah dalam posisi terlentang mulai menyiram dari kepala jenazah. Disiram dengan menggunakan hitungan ganjil, 3, 5, atau 7. Kemudian, tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung 1. Kemudian, tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung 1. Setelah selesai, kemudian dibilas semua. Tiap siraman dihitung sampai bilasan terakhir. Dan dibilas sampai bersih, kemudian bilasan terakhir dengan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Setelah dirasa sudah cukup, ambil kain atau handuk yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibentangkan di atas jenazah. Handuk yang basah kemudian diambil dan jenazah ditutupi dengan kain atau handuk kering yang membentang di atasnya.